Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Khususnya kepada saya, sehingga saya dapat melaksanakan seminar kerja praktek dengan judul Efisiensi Performance Pompa Oli Kolmil pada Plan 10. Perkenalkan, saya Devile Nuharefa MPM G1 C017016. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yovan Witanto STMT sebagai dosen pembimbing saya dan Bapak Agus Wandi STMT sebagai dosen penguji 1 dan Bapak Angki Puspawan STMT sebagai dosen penguji 2. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu semen merupakan hasil industri dari perpaduan beberapa bahan baku dengan komposisi yang telah ditentukan. Untuk menunjang proses produksi pada semen diperlukan komponen mesin yaitu pompa. Tujuan saya melakukan kerja praktek ini adalah mengetahui prinsip kerja dan proses pada alat pompa oli di PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk Palimanan Cirebon. Kemudian untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada alat pompa oli serta proses maintenance pada alat tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan yaitu dapat mengetahui prinsip kerja dan proses pada alat pompa oli di PT Indosemen Tunggal Prakasa dan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada alat pompa oli serta proses maintenance pada alat tersebut. Batasan masalah yang saya ambil pada praktek ini yaitu alat yang diamati adalah alat pompa sentrifugal R65-250 FL Z pada Kolmil. Produk Indosemen. Ada beberapa produk Indosemen yaitu white cement, kemudian Portland composite cement, dan or porcelain cement, dan PPC, dan oil cement, dan Asian putih TR30, dan beton siap pakai. Kapasitas produksi pada Indosemen yaitu pada tahun 1975 sebesar 0,7 ton per tahun sampai 2016 sebesar 4,4 ton per tahun dengan jumlah keseluruhannya yaitu 24,9 ton per tahun. Proses produksi semen yaitu pertama bahan baku yang digunakan yaitu batu kapur dengan persentase 80-85% dan tanah liat 6-10% dan pasir silika 6-10% dan pasir besi 1%, gipsum 3-5%. Proses pembuatan semen yaitu dimulai dari penampangan dan pengeringan dan penggilingan, pembakaran dan pendinginan, penggilingan akhir dan terakhir pengantongan. Pompa. Pengertian pompa. Pompa adalah suatu peralatan mekanik yang digerakkan oleh tenaga mesin atau motor listrik yang digunakan untuk memindahkan cairan fluida dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Klasifikasi pompa. Pompa dapat diklasifikasikan menjadi yaitu pompa perpindahan positif, pompa resiprokatif, dan rotari pompa. Kemudian pompa dinamis terbagi menjadi pompa aksial dan pompa sentrifugal. Pompa perpindahan positif bekerja dengan cara memberikan gaya tertentu pada volume fluida tetap dari sisi inlet menuju outlet pompa. Pompa dinamis merupakan pompa yang ruang kerjanya tidak berubah selama pompa bekerja, yang terbagi menjadi pompa aksial dan pompa sentrifugal. Maintenance. Maintenance merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk memperbaiki sistem yang rusak maupun merawat agar tetap berfungsi. Pengklasifikasian maintenance pertama, preventive maintenance, predictive maintenance, time direct maintenance, condition based maintenance, environment friendly, run to failure, corrective maintenance, dan istilah umum maintenance yaitu emergency, breakdown, shutdown, running downtime, facility register, maintenance management, schedule overall, dan test. Langkah-langkah kerja. Pertama, dimulai. Setelah dimulai, baru referensi. Kita mendapatkan referensi, baru observasi di lapangan. Setelah itu,
baru identifikasi permasalahan pada pompa. Setelah diidentifikasi, baru mengolah dan analisis. Setelah dianalisis, baru pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Ada metode pengambilan data pada seminar kerja praktek ini, yaitu pertama, data primer adalah data yang diambil dari sumbernya, yaitu melalui observasi di lapangan dan wawancara. Kemudian, data sekunder adalah data yang dikumpulkan pihak lain, baik dari pihak eksternal dan internal. Objek yang diamati pada kerja praktik ini yaitu adalah pompa oli sentrifugal dengan komponen-komponen yaitu motor penggerak dan cooler oli dan pipa, press gauge dan filter oli serta tangki. Hasil dan pembahasan. Proses yang terjadi pada oli cold mill plan 10 yaitu pertama, ketika motor listrik atau motor penggerak bergerak, maka pompa akan berputar sehingga oli yang ada di dalam tangki akan ditarik melalui pompa dan keluar melalui katup keluar atau valve discharger dan menuju gear cold mill. Pada gear cold mill kemudian menuju pada tangki oli dan didinginkan pada oli cooler. Setelah didinginkan baru disaring ke filter oli dan melewat valve suction menuju ke pompa. Begitu sirkulasi pada pompa oli cold mill plan 10. Hasil dan pembahasan. Pada pengamatan di lapangan terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu katup pompa mengalami kebocoran dan kemudian pada sambungan pipa dan gearbox ada kebocoran, sehingga diperlukan maintenance pada pompa. Maintenance pada pompa yaitu pemeriksaan pada pompa dan kedua pengecekan level oli. Pembahasan. Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk suction dengan bagian keluar discharger. Dengan kata lain, pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga penggerak menjadi tenaga kinetis atau kecepatan. Pompa sentrifugal R65 250 FZ adalah salah satu pompa yang digunakan pada bagian cold mill plan 10 yang digunakan untuk mendorong atau menghisap fluida ke dalam gearbox supaya kinerja pada gearbox tersebut lebih optimal dengan cara memberikan pelumasan, pendinginan dan pembersihan pada sistem gearbox. Pada kasus kali ini, pompa sentrifugal R dapat diketahui performa pada pompa melakukan inspeksi pada pompa yaitu melakukan pemeriksaan pada keseluruhan bagian-bagian pompa oli sehingga dapat kita temukan bahwa pompa mengalami permasalahan pada sistem-sistemnya. Menurut data inspeksi yang didapatkan, pompa mengalami kebocoran pada katup dan sambungan pipa dengan gearbox pada pompa oli sehingga kinerja pada pompa kurang maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diketahui penyebab terjadinya kebocoran pada katup dan sambungan pipa dengan gearbox serta mencari solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya yaitu dilakukan maintenance atau perawatan pada bagian keseluruhan pompa supaya tingkat performa dari pompa lebih maksimal. Berdasarkan hasil inspeksi, penyebab terjadinya kebocoran yaitu baut dan mur pada katup dan sambungan pipa dengan gearbox dan kendor. Setelah mengetahui penyebab terjadinya kebocoran pada katup dan sambungan pipa dengan gearbox, dilakukan maintenance pada pompa dengan cara melakukan condition based, yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan dengan kondisi sistem saat itu untuk mengatasi kegagalan atau kerusakan yang ditemukan selama waktu preventive maintenance. Penutup. Kesimpulan pada kerja praktik ini adalah pompa oli ialah suatu alat untuk mendorong oli pelumasan dari tangki penampungan ke dalam gearbox dengan cara membuat perbedaan tekanan pada saluran masuk atau suction dengan saluran keluar discharger sehingga fluida dihisap dari tangki oli melalui saluran masuk dan saluran keluar ke dalam gearbox ketika pompa berputar oleh motor penggerak.
Permasalahan yang terjadi pada pompa oli yaitu kebocoran pada katup dan sambungan pipa dan gearbox. Untuk maintenance, kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisiensi, dan biaya yang murah pada peralatan atau komponen mesin untuk memberikan perawatan dan pencegahan kerusakan pada mesin produksi agar tetap berjalan sampai jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Pada katup dan sambungan pompa dengan gearbox sebaiknya lebih diperhatikan kerapatannya agar jangan ada kekendoran bau dan mur sehingga oli tidak keluar dan mengurangi performa pada pompa tersebut. Baik, demikian seminar kerja praktek saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.